Nomor 1, apa prinsip dasar dari analisis gravimetri? Dan mengapa pengukuran massa yang akurat sangat penting dalam metode ini? Prinsip dasarnya adalah mengubah komponen yang akan ditentukan atau analit menjadi suatu bentuk senyawa murni yang stabil, kemudian menimbangnya. Dengan mengetahui massa awal sampel dan massa akhir senyawa yang terbentuk, kita dapat menghitung persentase kadar analit dalam sampel. Karena massa pada metode ini sangat mempengaruhi beberapa aspek seperti dasar perhitungan, sensitivitas metode, presisi, dan akurasi pada hasil perhitungan. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara gravimetri presipitasi dan gravimetri volatilisasi. Perbedaan dari gravimetri presipitasi dan volatilisasi adalah pada presipitasi, analit diubah menjadi endapan melalui reaksi kimia, kemudian dicuci, dikeringkan, dan ditimbang. Kekurangan pada metode ini adalah memerlukan waktu yang lama dan kemungkinan zat pengotor dapat ikut terendap dengan analit. Pada volatilisasi, analit dipanaskan hingga menguap, kemudian massa analit atau komponen pengotor yang menguap kemudian ditentukan dengan menghitung selisih massa sebelum dan sesudah pemanasan. Kekurangan yang ada pada metode ini adalah hanya dapat dilakukan kepada zat yang mudah untuk menguap. Nomor 3, mengapa penting untuk mengeringkan atau mengabukan presipitat sebelum ditimbang dalam analisis gravimetri? Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa massa yang diukur semata-mata berasal hanya dari zat tersebut. Terdapat beberapa faktor kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan dalam pengeringan seperti suhu pengering tidak tepat atau kontaminasi dari crucible. Yang kedua adalah kesalahan dalam penimbangan seperti kesalahan kalibrasi timbangan, absorpsi kelembapan, dan error operator. Nah, ada beberapa cara untuk meminimalisir kesalahan seperti preparasi sampel. Dengan cara memperhatikan kebersihan, mengeringkan hingga berat konstan, homogenisasi sampel. Yang kedua ada proses pengendapan. Kita dapat melakukan pengendapan secara bertahap, pencucian efektif, dan pengaturan pH. Langkah ketiga ada pada pencucian endapan. Kita dapat melakukannya dengan cara pemilihan larutan pencucian tepat dan uji kelarutan. Yang terakhir ada dalam tahap pengeringan. Kita dapat mengikuti prosedur menggunakan crucible yang bersih. Dan terakhir ada penimbangan. Dengan cara mengkalibrasi timbangan, pengeringan di dalam distillator, dan mengulangi penimbangan. Nomor 4, identifikasi sumber kesalahan umum dalam analisis gravimetri dan diskusikan strategi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. Kesalahan yang umum terjadi yang pertama adalah kehilangan endapan. Penyebabnya adalah endapan yang terlalu ringan sehingga mudah untuk teraduk. Cara penanggulangannya dengan cara menambahkan elektrolit, membiarkan endapan mengendap dalam waktu yang lama, dan mengeringkan endapan dengan suhu yang tepat. Kesalahan yang kedua ada dikontaminasi endapan yang disebabkan oleh deabsorpsi ion-ion pengotor pada permukaan endapan. Dapat diatasi dengan cara melakukan pencucian berulang, mengendapkan pada larutan encer, dan menambahkan mengendapan secara perlahan. Kesalahan umum selanjutnya adalah kesalahan dalam penimbangan. Hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam membaca neraca analitik, kontaminasi pada wadah penimbangan, atau penyerapan kelembaban oleh endapan. Dapat ditanggulangi dengan cara mengkalibrasi neraca, mengeringkan endapan hingga mencapai berat konstan, dan menyimpan endapan pada distillator. Kesalahan umum selanjutnya adalah kesalahan dalam penyaringan, yang disebabkan oleh kehilangan endapan saat proses penyaringan, kontaminasi kertas saring, atau ketidaksempurnaan dalam proses pencucian. Dapat ditanggulangi dengan cara memilih kertas saring yang tepat, menggunakan teknik penyaringan yang benar, dan mencuci endapan secara menyeluruh. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan dalam pengeringan. Hal ini disebabkan oleh suhu pengering atau pembakar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau waktu pengeringan yang tidak cukup. Penanggulangannya dengan cara menggunakan oven atau tungku yang sudah dikalibrasi. Nomor 5, deskripsikan satu aplikasi praktis di mana analisis gravimeter sangat penting dan menjelaskan relevansinya. Aplikasi praktis dari analisis gravimeter dapat dilakukan dengan penentuan kadar air dalam tanah. Dengan cara pengambilan sampel. Pengambilan sampel tanah diambil secara representatif dari lokasi yang ingin diuji. Lalu pengeringan. Sampel tanah dikeringkan dalam oven pada suhu tertentu hingga mencapai berat konstan. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan seluruh kandungan air dalam sampel. Selanjutnya adalah penimbangan. Sampel tanah yang telah kering lalu ditimbang. Selanjutnya ada perhitungan. Persentase kadar air dalam sampel tanah dihitung dengan menggunakan rumus.
Nah, penentuan kadar air dalam tanah menggunakan analisis gravimetris sangat efektif dan akurat karena dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nomor 6, apa perbedaan antara titik ekuivalen dan titik akhir dalam titrasi dan mengapa perbedaan ini penting? Nah, titik ekuivalen sendiri adalah titik stoikiometri dalam titrasi di mana jumlah titran yang ditambahkan secara tepat bereaksi dengan jumlah analit yang ada dalam sampel. Sedangkan titik akhir adalah titik yang secara eksperimental dapat diamati ketika terjadi perubahan fisik yang menandakan bahwa reaksi titrasi telah mencapai titik dekat dengan titik ekuivalen. Nah, selisih antara titik ekuivalen dan titik akhir akan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan presentasi. Selanjutnya itu adalah pemilihan indikator yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa titik akhir yang diamati sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Dan juga memahami perbedaan antara kedua titik ini memungkinkan kita untuk menginterpretasi data titrasi dengan benar dan melakukan perhitungan dengan akurat. Nomor 7, bagaimana cara memilih indikator yang sesuai untuk titrasi asam basa? Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan dengan cara menentukan jenis titrasi, habis itu menghitung pH titik ekuivalen, memilih indikator yang memiliki rentang pH perubahan warna yang mencakup pH titik ekuivalen, memperhatikan konsentrasi larutan, dan ketajaman perubahan warna indikator. Oke, diskusikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan akurasi dan presisi eksperimen titrasi. Nah, langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan akurasi dan presisi selama eksperimen titrasi adalah yang pertama, mengkalibrasi alat. Memastikan semua alat yang digunakan telah dikalibrasi dengan baik. Yang kedua adalah teknik titrasi yang benar. Latih teknik titrasi yang benar untuk menghindari kesalahan dalam penambahan titran dan penentuan titik akhir. Selanjutnya adalah penggunaan indikator yang tepat. Pilih indikator yang sesuai dengan jenis titrasi dan rentang pH titik ekuivalen. Selanjutnya adalah pengulangan. Melakukan pengulangan titrasi minimal 3 kali untuk mengurangi pengaruh kesalahan acak. Selanjutnya ada kontrol kondisi lingkungan dengan cara melakukan titrasi dalam kondisi lingkungan yang stabil seperti suhu ruangan yang konstan. Selanjutnya adalah perhatikan keselamatan. Selalu menggunakan alat pelindung diri dan ikuti prosedur keselamatan yang berlaku. Nomor 9, jelaskan bagaimana kurva titrasi digunakan untuk menentukan konsentrasi di larutan yang tidak diketahui. Nah, di kurva titrasi terdapat sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X biasanya mewakili volume titran ditambahkan dalam mililiter, dan sumbu Y mewakili pH larutan. Bentuk kurva titrasi akan berbeda-beda tergantung pada jenis titrasi, asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa kuat, dan lain-lain. Namun secara umum, kurva titrasi akan menunjukkan kenaikan pH yang tajam di sekitar titik ekuivalen. Terakhir nomor 10, identifikasikan kesalahan umum yang terjadi selama titrasi dan sarankan metode untuk menghindari kesalahan tersebut. Yang pertama adalah kesalahan dalam pengukuran volume. Disebabkan oleh kesalahan dalam membaca skala buret, pipet, atau labu ukur. Solusinya adalah latih teknik membaca skala yang benar dengan memperhatikan meniskus. Pastikan mata berada pada level yang sama dengan permukaan cairan saat membaca, dan kalibrasi alat ukur untuk secara berkala. Yang kedua ada kontaminasi larutan. Kontaminasi larutan disebabkan oleh kontak dengan zat lain, penggunaan alat yang tidak bersih, atau kesalahan dalam pengambilan sampel. Solusinya adalah pastikan semua alat bersih dan kering sebelum digunakan, gunakan pipet yang berbeda untuk setiap larutan, dan hindari kontaminasi silang antar larutan. Yang ketiga adalah pemilihan indikator yang tidak tepat. Penyebab dari hal tersebut adalah indikator tidak berubah warna pada pH titik ekuivalen atau rentang perubahan warnanya terlalu luas. Solusi yang dapat dilakukan adalah pelajari sifat kimia dari asam dan basa yang terlibat dalam titrasi. Pilih indikator yang memiliki rentang pH perubahan warna yang sesuai dengan titik ekuivalen titrasi. Yang keempat, ada penentuan titik yang tidak tepat dan akurat. Penyebabnya adalah perubahan warna indikator yang tidak jelas, penambahan titran yang terlalu cepat, atau pengamatan yang kurang teliti. Nah, solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan titran secara perlahan, terutama di sekitar titik ekuivalen. Selanjutnya adalah gunakan latar belakang putih untuk memudahkan pengamatan perubahan warna. Yang terakhir adalah ulangi titrasi beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang konsisten. Nah, untuk kesalahan nomor 5 adalah kesalahan dalam perhitungan. Dapat disebabkan oleh kesalahan dalam menulis data, kesalahan dalam menggunakan rumus, atau kesalahan dalam satuan. Solusi yang dapat kita lakukan adalah memeriksa kembali semua perhitungan secara teliti, menggunakan kalkulator ilmiah untuk menghindari kesalahan perhitungan, dan memastikan semua satuan sudah konsisten. Selanjutnya ada pengaruh suhu.
Pengaruh suhu biasanya disebabkan oleh perubahan suhu yang dapat mempengaruhi volume larutan dan kesetimbangan reaksi. Solusi yang dapat kita lakukan adalah titrasi pada suhu ruangan yang konstan. Jika perlu, lakukan koreksi volume terhadap perubahan suhu. Yang terakhir, adanya kesalahan sistematis. Hal ini disebabkan oleh kesalahan yang konsisten terjadi pada setiap pengukuran, misalnya kesalahan kalibrasi alat. Solusi dari hal tersebut adalah mengkalibrasi semua alat secara berkala dan menggunakan standar primer untuk memverifikasi hasil titrasi. Sekian dan terima kasih.